Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akan Ada Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Makanlah Daging Selingkuhanmu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Akan Ada Misteri, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Akan Ada Misteri. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So, get ready to be haunted. Setelah itu, aku gak nyangka kamu pandai sekali berakting. Ya, hanya hal kecil seperti itu aku bisa melakukannya. Oh ya, selanjutnya apa yang akan kamu lakukan, Ra? Aku akan membongkar perselingkuhan Rindy di depan Randy. Kamu kan sudah mengirimkan foto dia saat bersenggama dengan Mas Bima. Aku yakin setelah itu Randy akan membatalkan menikahi gadis yang tak benar kelakuannya itu. Ternyata selain psikopat, kamu juga orang yang tak suka perselingkuhan ya. Sampai-sampai kamu mau melindungi karyawanmu supaya tak terjerumus ke dalam pelukan wanita yang salah. Ya begitu. Karena diselingkuhi itu tidak enak, Val. Apalagi kita sampai dihina. Kamu gak tahu aja dulu aku pernah merendahkan diriku ini agar mendapatkan nafkah batin. Sampai aku dicap pelacur sama Mas Bima. Padahal aku ini istri sahnya. Tapi dia lebih suka menikmati lubang kenikmatan wanita lain. Aku hanya ingin menyelamatkan orang-orang agar tak terjerumus dalam hubungan yang tak sehat. Dan aku akan tetap memfataliti siapapun yang dekat dengan Bima. Meskipun Bima sudah tak memiliki lontong, tanya Valdo. Ya, nggak ada lontong kan juga masih ada lidah untuk menjilat. Kita lihat saja ke depannya seperti apa. Setelah sampai di rumah, Rara langsung membersihkan diri. Ia pun langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Rasanya puas sekali melihat Bima dengan lahap memakan pusakanya sendiri. Aku tak sabar lagi melihat reaksi Randy mengetahui bahwa tunangannya selingkuh dengan suamiku. Pastinya dia akan sangat syok. Kasihan sekali jika lelaki sebaik Randy harus menikah dengan perempuan setan seperti Rindy. Setelah bergumam, Rara memutuskan untuk tidur. Sayup-sayup terdengar suara azan subuh. Rara mengerjapkan matanya. Ia menatap jam di dinding yang sudah masuk waktu salat subuh. Ia segera turun dari ranjangnya. Sampai kapan aku harus menjadi manusia yang paling keji? Setelah sholat subuh, Rara bersiap-siap untuk ke resto. Pagi ini dia tak ingin sampai telat. Meskipun dia adalah bos di restonya sendiri, tapi Rara harus menunjukkan sikap disiplinnya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga Bu Rara. Randy, ada yang ingin saya tanyakan. Ada apa, Bu? Kenapa, Bu? Slow aja, Ndi. Jangan tegang gitu. Saya hanya ingin menanyakan soal lamaran kamu kemarin. Randy duduk di depan Rara. Pria itu tersenyum riang, sepertinya acara lamarannya berjalan lancar. Bagaimana acara lamaran kamu kemarin? Alhamdulillah, Bu. Acara lamaran saya berjalan dengan lancar. Dan pacar saya mau menikah dengan saya. Ya, meskipun saya belum terbilang mapan sih. Alhamdulillah kalau begitu, saya ikut senang. Saya doakan semoga pernikahan kalian berjalan lancar. Tapi ada sesuatu yang ingin saya tanyakan lagi. Tentang apa itu, Bu? Apa kamu sudah yakin ingin menikahi kekasihmu itu? Kamu kan baru mengenal dia beberapa bulan saja. Maksud saya, apa nggak sebaiknya kamu cari tahu dulu seperti apa calon istrimu? Insya Allah sih, Bu. Saya sudah yakin dan mantap dengan keputusan saya yang menikahi Rindy. Ya, saya hanya ingin mengingatkan kamu agar kamu lebih teliti memilih pasangan hidup.
Bukan saya sok gimana-gimana sama kamu, tapi menikah itu adalah ibadah paling lama dan pastinya akan ada rasa bosan di antara berdua. Kamu itu pemuda yang baik, Dik. Sayang kalau sampai kamu salah pilih pasangan hidup. Apalagi menikah itu sekali seumur hidup. Jadi kamu pertimbangkan lagi ya. Rara berdiri lalu menepuk bahu Randy. Ia pun segera masuk ke dalam dapur resto. Jam sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Waktunya para orang-orang mencari sarapan. Randy masih terduduk diam di kursi. Dia mempertimbangkan apa yang dikatakan Rara. Benar juga yang dikatakan perempuan itu. Ia harus lebih selektif lagi dalam mencari pasangan hidup. Karena zaman sekarang, mencari yang setia itu seperti mencari jarum dalam jerami. Randy sangat terpukau dengan kebijakan Rara. Dia yakin Rara berkata seperti itu bukan untuk membuat ia down, tapi Rara memberikan wejangan untuk dirinya. Di, astagfirullah Jok, kamu buat aku kaget aja sih ya. Lah, lagian kamu ngapain sih? Aku perhatikan kok ngelamun habis ngobrol dengan Bu Rara. Apa emang kamu dipecat ya? Sembarangan aja kalau ngomong. Siapa juga yang dipecat? Terus, kalau nggak dipecat kenapa kamu bengong? Sampai nggak ngeh aku ada di sini? Ya, aku lagi merenungkan ucapan Bu Rara, Jok. Memang Bu Rara bilang apa, Dik? Sampai-sampai kamu merenung seperti ini. Nggak biasanya lah kamu seperti ini loh. Bu Rara ngasih aku ujangan soal pernikahan, Jok. Bu Rara bilang aku harus mempertimbangkan keinginanku untuk menikahi Rindy. Dan Bu Rara juga bilang aku harus menyelidiki bagaimana sifat Rindy. Ya karena selama ini yang aku tahu, Rindy itu adalah gadis baik-baik. Dan kita bertemu cuma setiap malam minggu. Di hari-hari biasa kita gak pernah ketemu, karena dia sibuk kerja sama seperti aku. Dari kamu sendiri bagaimana, Di? Apa mau lanjut? Atau mau mencari tahu tentang seluk-beluk calon istri kamu? Aku bingung, Jok. Bagaimana bagusnya sih? Aku juga gak mau salah pilih pasangan hidup. Apalagi menikah adalah ibadah terpanjang sampai kita tiada nanti. Kalau menurut kamu gimana, Jok? Enaknya aku cari tahu dulu atau gas langsung nikahi dia? Ya, kalau menurut aku pribadi sih sebaiknya kamu cari tahu tentang calonmu, Di. Seperti yang dibilang Bu Rara. Ya karena kita juga gak tahu seperti apa dia. Kamu juga baru kenal kan beberapa bulan dengan cewekmu itu. Randy manggut-manggut, akhirnya dia menemukan keputusan untuk mencari tahu seperti apa Rindy. Jika memang dia gadis baik-baik, maka Randy akan terus memperjuangkan Rindy dan segera menikahi gadis itu. Tapi jika kenyataannya berbeda-beda, maka hari itu juga dia akan melepaskan Rindy dan mengakhiri hubungannya dengan gadis yang baru dia kenal selama 5 bulan. Joko, Randy, buset dah kalian berdua malah enak-enak ngobrol. Aku sama Bu Rara sampai capek ini loh. Waduh, maaf John. Kita bukan sengaja tadi lagi ngobrol sama Randy tentang masa depan. Lah malah kebablasan. Kan bisa kalian ngobrolnya nanti pas jam istirahat lah. Iya Mas Jono, kita minta maaf. Lagian gak disengaja. Kan resto juga masih sepi. Mendengar kata-kata keramat itu, Jono langsung mengeplak mulut Joko dengan kemoceng. Aduh sakit John, kamu main sabet-sabet aja. Lo lagian kamu kalau ngomong gak dijaga. Belum sempat Joko menjawab perkataan Jono, para pelanggan berdatangan begitu banyak. Mereka semua sampai kewalahan, bahkan Rara yang sedang sibuk di dapur turut kewalahan menyiapkan semua pesanan para pelanggan. Wah dasar Joko, gak bisa diem mulutnya. Sup daging pelakor dan rica-rica daging pelakor begitu banyak peminat. Stok daging Lina dan Sasha sudah menipis saking ramainya resto hari itu. Setelah beberapa jam resto ramai, akhirnya keempat orang tersebut mengelepar di lantai. Rara sampai bermandikan keringat, harus panas-panasan di depan kompor dan wajan. Lain kali jangan ngomong hal kerama, Jok. Kita hampir game over, ketus Jono dengan suara terbata-bata. Oh, jadi ini kata-kata kerama dari Joko. Iya Bu, mulut Joko gak bisa direm.
nggak bisa lihat sikon. Ya udahlah si John, lagian kan aku juga nggak sengaja bilang gitu. Kan emang sepi tadi. Lagi-lagi Jono memukul kepala Joko. Ih sakit Jono, kamu main pukul-pukul aja sih. Lagian mulut kamu nggak bisa dihandle. Sudah. Kalian apa-apaan sih malah berantem? Seharusnya bersyukur resto kita ramai dan stok makanan sudah habis. Kalian kan bisa pulang lebih awal jadinya, ucap Rara menengahi perdebatan kedua anak buahnya itu. Rara memutar otak agar tetap memiliki daging manusia, karena menu yang dia buat tengah dinikmati para pelanggan setianya. Stok daging Lina dan Sasha sudah menipis. Ya tak mungkin dia akan mengolah kepala kedua perempuan pelakor itu. Hari ini kalian boleh pulang duluan ya, biar resto saya yang tutup. Soalnya saya sekalian mau ketemuan sama Tania. Bu, boleh nggak sih kenalkan saya sama Mbak Tania? Ujar Jono malu-malu. Joko menoyor kepala temannya. Jika masalah wanita saja, Jono maju paling depan. Apaan sih Jok, sakit tau. Ih, kamu gak ada malu-malunya sama Bu Rara. Sadar diri dong John. Kamu itu cuma sebatas karyawan restoran, kok naksirnya sama Mbak Tania yang kaya. Beda level tau. Alah Jok, bilang aja kamu irikan sama aku. Lagian jodoh gak ada yang tahu Jok. Siapa tahu memang benar Mbak Tania jodohku. Alah, karepmu lawas John. Jono kembali menatap Rara. Ia sangat berharap jika bisa berkesempatan untuk berkenal dengan Tania, wanita yang begitu perfect di mata Jono dan tak kalah cantik dengan Rara sang bos. Gimana Bu? Nanti ya saya tanyakan dulu sama Tania. Rara melenggang masuk ke dalam dapur. Ia memindahkan kepala Lina serta Sasha ke dalam plastik polybag. Perempuan itu akan memindahkan tulang belulang kedua perempuan gatal ke rumah jagal. Ia merasa di sana akan sangat aman dan tidak akan ketahuan oleh siapapun. Tak lama kemudian ring ponsel terdengar nyaring. Tania menelpon Rara. Perempuan itu menanyakan kapan Rara akan mengeksekusi Sarti. Halo, ada apa Tan? Ra, kamu di mana? Di rumah apa di resto? Aku mau ketemu nih sama kamu. Mau nanyain soal Sarti si perempuan tua gatal itu. Aku masih di resto Tan. Nanti kamu kesini aja ya. Kita ke rumah jagal sama-sama kalau kamu mau tahu kondisi perempuan tua itu. Setelah selesai memasukkan 2 buah kelapa serta tulang-tulang Lena dan Sasha, ia pun segera membawa plastik polybag itu keluar dari resto. Bawa apa itu Bu? Astagfirullah, Randy, kebiasaan kamu ngagetin saya. Ini sampah. Kamu kenapa belum pulang? Saya mau mencoba saran dari ibu. Maksud kamu? Saya mau menyelidiki tentang pacar saya Bu. Saya kok jadi ragu untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Bagus. Kamu memang seharusnya melakukan hal itu, Dik. Bukan saya ini sok bijak atau bagaimana-mana ya, tapi saya hanya gak mau kamu sampai menyesal jika salah memilih istri. Oh, ya kalau gitu saya pulang dulu ya. Saya masih ada keperluan. Atau kamu mau bareng sama saya pulangnya? Tawar Rara. Terima kasih Bu, tapi saya pulang sendiri aja. Lagi pula saya bawa motor kok. Tania juga sudah tak sabar ingin melihat seberapa penderitaan Sarti. Ia juga sudah memancing sang mantan kekasih agar datang ke rumah jagal. Raut wajah Tania seperti sudah tak sabar menunggu kematian mantan pacar serta istri dari lelaki yang sudah membohongi dirinya dan memanfaatkan hartanya. Sekitar 1,5 jam menempuh perjalanan jauh, kedua mobil beda warna itu berhenti tepat di depan rumah jagal. Kamu bawa apa itu, Ra? Tanya Tania. Ini kepala milik Lina dan Sasha. Aku penasaran, Ra. Sebaiknya kamu jangan lihatan, atau kamu gak akan nafsu makan sampai berminggu-minggu. Tapi aku mau lihat kamu mengeksekusi Sarti. Kamu serius mau melihatnya? Apa kamu bisa tegar dan tabah melihat aku membunuh seseorang, seperti hanya membunuh semut? Ya, aku bisa tegar dan tetek. Aku penasaran dan ingin melihat penderitaan Sarti. Aku ingin merasakan sensasi sakit yang wanita itu rasakan agar dia paham bagaimana sakitnya menjadi aku. Tegas Tania, ceklek. Saklar lampu dinyalakan, terlihat tubuh Sarti yang sudah tak bergerak. Rara lupa untuk memberikan ramuan agar pendarahan di kepala wanita setengahnya itu mampet. Ra,
Kok dia udah gak gerak, Ra? Apa jangan-jangan dia sudah mati, Tan? Hah? Serius kamu, Ra? Dia udah mati? Ya serius lah, Tan. Aku lupa tak memberikan ramuan agar luka dan pendarahannya mampet. Terus sekarang apa yang harus kita lakukan, Ra? Rara menghela nafas. Dia mengambil pisau pemotong daging. Rara segera menebas leher Sarti. Seketika itu kelapa Sarti menggelinding sampai di bawah kaki Tania. Kamu kenapa, Tan? Kaget? Takut? Kan aku sudah katakan, kamu kalau gak kuat jangan melihat adegan sadis yang aku mainkan. Maaf, Ra, aku hanya sedikit terkejut aja. Aku gak takut kok. Jangan bohong, Tan. Jangan berpura-pura kuat dan tadak. Sebaiknya kamu tunggu di luar aja lah. Aku akan menguliti dan mencacah daging Sarti. Tapi, Ra, jangan banyak tapi-tapian. Sudah, kamu ikuti saja apa yang aku katakan, tekan Rara. Mau tak mau Tania harus menunggu Rara di luar rumah jagal. Tania tersenyum puas. Akhirnya dia bisa membalaskan dendamnya. Meskipun tak lewat tangannya sendiri, setidaknya Rara sudah membalaskan rasa sakit hatinya itu. Tinggal giliranmu saja, Jerry. Aku akan menunggu waktu yang tepat untuk membalas rasa sakit hatiku denganmu, gumam Tania. Ya, selama 5 tahun Tania memberikan semuanya untuk Jerry. Bahkan dia rela tak membayar uang kuliah hanya demi membiayai keluarga Jerry. Sampai ia diusir kedua orang tuanya hanya karena terlalu bucin dengan pria itu. Setelah 2 jam menunggu di luar rumah jagal, akhirnya Rara keluar dengan membawa plastik polybag yang ada di dalamnya adalah daging Sarti yang sudah ia potong-potong untuk dia jadikan bahan utama sup daging pelakor. Ayo kita pulang. Apa yang ada di dalam plastik itu? Ya seperti yang kamu tahu, Tan. Sudahlah, ayo pulang. Kamu gak lihat aku sudah bermandikan darah? Kedua perempuan itu akhirnya meninggalkan rumah jagal. Sesampainya di rumah, Rara langsung menyimpan daging Sarti ke dalam freezer. Dengan rasa malas dan rasa lelah, tapi Rara tetap harus ke rumah sakit karena dia ingin memantau sejauh mana Bima berubah. Dan dia juga ingin tahu seberapa lama Rindi menjauhi sang suami. Karena dari chat yang saling mereka kirim, Rindi akan tetap membersamai pria itu. Oke, ku biarkan kalian main-main terlebih dahulu. Kalian kira aku gak tahu niat busuk kalian? Setelah cukup jauh memutar setir mobil silver milik Rara memasuki kawasan rumah sakit. Rara menghentikan gerakannya. Ia menempatkan daun telinganya di pintu saat mendengar suara menjijikan dari dalam sana. Mas, apa kamu gak takut istrimu akan marah dengan kita? Aku kemarin sudah memutuskan untuk tak menemuimu lagi. Kamu tenang aja sayang, semuanya akan aman terkendali. Mas yakin Rara gak akan tahu. Lagi pula kan dia belum kesini. Mas sudah sangat mencintaimu, Rin. Mas akan berusaha memuaskan hasratmu meskipun Mas sudah tidak punya memiliki. Ya, kamu tahu sendiri. Tapi kan masih ada lidah Mas yang siap nyekop lahan kamu. Telinga Rara mulai panas. Wah. Ternyata ada pasangan yang lagi ngebucin di sini. Pasangan haram yang lagi berbuat maksiat. Rindi, apa kamu gak takut kalau sampai saya mengadukan kelakuanmu dengan Randy? Apa kamu gak takut kehilangan lelaki sebaik Randy yang mampu kamu tipu? Randy langsung menatap Rara dengan tatapan bingung. Kenapa kamu menatap saya seperti itu? Oh, kamu bingung ya? Kenapa saya bisa kenal sama tunangan kamu? Rin, Randy itu sangat mencintai kamu. Bahkan baru mengenal kamu selama 5 bulan, dia sudah berani mengambil keputusan untuk mempersunting kamu. Tapi apa yang kamu berikan untuk dia? Bahkan kamu rela mengkhianati lelaki sebaik dia. Kamu itu gak pantas dengan lelaki sebaik Randy. Dan kamu juga gak pantas hidup. Dasar wanita murahan. Lancar dan lugas perkataan Rara mampu membuat amarah Randy memuncak. Ia berdiri mensejajari Rara, tangannya terangkat ke udara hendak menampar wajah Rara karena sudah berani menghina dirinya. Tapi sebelum tangannya menyentuh wajah Rara langsung memiting tangan Randy sampai perempuan itu teriak kesakitan. Aduh, lepaskan aku. Apa? Lepaskan? Hei, kamu sudah berbuat kurang ajar ya dengan saya?
Kamu sudah berani mendekati suami saya. Kalau kamu mau sama suami saya, kenapa kemarin kamu menolak saat suami saya hendak menikahimu? Apa serendah itu kamu, Rindy? Mau menjadi selingkuhan suami perempuan lain? Padahal kamu juga perempuan, bagaimana perasaanmu, ha? Jika kamu yang ada di posisi saya. Dan kamu, Mas, lagi bajingan yang munafik. Kenapa kamu gak selingkuh di depan ibumu? Oh, atau aku rekam saja kelakuan dua manusia bejat ini, terus aku kasih lihat ke ibumu. Bima hanya terdiam. Terlebih dia terlihat begitu ketar-ketir saat Rara mengeluarkan handphonenya. Lihatlah, Bu, anakmu yang tampan itu tetap melakukan perselingkuhan. Apa ibu tidak kasihan denganku yang bertahun-tahun menahan rasa sakit hati? Mulai sekarang izinkan menantumu ini mengundurkan diri menjadi seorang istri. Aku sudah tak kuasa jika harus dikhianati setiap saat. Ujar Rara. Video yang dia ambil pun langsung dia kirimkan ke Diana. Ra, hapus video itu, Ra. Jangan buat ibu kepikiran, kasihan ibu, Ra. Beliau sudah tua, kenapa memang? Kenapa aku harus kasihan sama ibumu? Kamu saja tak kasihan denganku atau dengan ibuku? Setimpal bukan, Ra? Kamu kenapa jahat banget sih sama aku? Kenapa kamu malah jadi seperti ini? Aku jahat? Selama ini aku baik hati, lemah lembut sayang. Tapi kamu malah menginjak-injak harga diriku, seolah-olah aku ini tak ada arti apa-apa dalam hidupmu. Dan sekarang aku membalas rasa sakit hatiku. Kok kamu gak terima? Seharusnya kamu terima dong. Kan pembalasan aku gak ada apa-apanya sih. Aku kan udah minta maaf sama kamu, Ra. Aku juga udah mengakui semua kesalahanku. Kenapa masih melibatkan ibuku? Minta maaf? Tapi kamu mengulang kesalahan yang sama. Terus untuk apa minta maaf? Mengakui kesalahan kamu pikir dengan begitu kamu bisa bebas lagi berselingkuh? Oh ya jelas bebas. Sekarang aja masih seperti itu. Dan kamu wanita gatal. Sebentar lagi Randy akan mengetahui kebusukanmu. Tahu apa kamu tentang Randy? Memang kamu siapanya Randy? Dia itu hanyalah lelaki bodoh yang bisa aku manfaatkan. Gak akan ada orang yang bisa ngasih tahu kelakuan aku ke dia, karena dia lebih percaya omongan aku dibanding orang asing. Apalagi seperti kamu yang gak tahu apa-apa tentang hubungan kami. Tegas Randy. Yakin sekali kamu ya? Aku bisa saja menyebarkan foto ini. Sepertinya seru ya jika foto bugil kalian aku sebar saat kalian tengah bersenggama. Hapus atau Randy hendak merebut ponsel Rara atau apa? Dengar ya perempuan murahan, aku gak akan pernah hapus foto maupun video yang sudah aku simpan. Dan aku akan aku tunjukkan pada tunangan dan keluargamu. Pastinya mereka sangat bangga anak perawannya berhasil menggayati hati suami orang dan sudah berzina. Oh iya, lupa ya, sekarang kan kamu sudah gak perawan. Sayang sekali ya, perempuan cantik seperti kamu dan masih begitu muda dengan sukarela memberikan kesucian dengan pria yang sudah beristri. Aku yakin sih banyak pria nantinya yang akan menolak kamu untuk dijadikan istri. Karena apa? Karena kamu perempuan murahan yang sudah jebol dengan suami orang. Tapi kalau kamu memang mau menikah, aku akan dengan sukarela memberikan Mas Bima untuk kamu kok. Dan aku akan resign sebagai istrinya. Bagaimana Rin? Apa kamu mau menikah dengan suami saya? Saya sendiri loh yang lamar buat kamu. Rara tersenyum semerik mengajak Randy yang tak mampu berkata-kata dan brak. Ketiga orang yang berada di dalam ruang rawat inap terkejut saat pintu kamar dibuka dengan kencang. Randy muncul dengan nafas menderu. Dia menatap tajam Randy yang tertegun melihat sang tunangan ada di sana. Mas Randy? Oh, jadi begini kelakuan kamu, Rin. Aku mati-matian kerja banting tulang supaya aku bisa memenuhi semua keinginanmu untuk memenuhi keinginanmu saat aku melamarmu. Tapi apa balasan yang kamu berikan sama aku, Randy? Apa kurangku selama ini, Rin? Pantas saja kamu selalu menghindar kalau aku ngajak jalan meskipun di hari weekend. Ini toh ternyata alasanmu. Selingkuh sama suami dari bosku. Randy yang semula menunduk kini mendongak kaget saat Randy mengatakan jika Bima adalah suami dari bosnya, yang berarti Rara lah bos dari sang tunangan. Mas, dengarkan aku, Mas. Aku bisa jelaskan semuanya. Apa lagi yang akan kamu jelaskan? Semuanya sudah jelas kan, Rin? Ini enggak seperti yang kamu pikirkan, Mas. Aku hanya menemani Pak Bima karena
Istrinya belum datang ke sini menemani. Hah? Menemani sampai menjilat kemaluanmu, itu menemani? Lagi pula kalau suami saya kesepian, ia bisa meminta Valdo sahabatnya untuk menemani, bukan malah meminta sang pelacur untuk menemaninya. Memang kalian saja yang gatal, tak tahu tempat, memalukan. Rara tersenyum sinis. Gak nyangka aku, Rin, kamu semurah itu. Untung saja aku mengikuti saran dari Bu Rara. Jika tidak, maka aku akan tertipu seumur hidup karena memiliki istri barang bekas, WC umum, memalukan. Aku minta kamu kembalikan seserahan yang sudah aku berikan kemarin. Ya mana bisa begitu, Mas? Seserahan itu sudah menjadi milikku, dan aku tak bisa mengembalikan begitu saja. Seserahan itu bukan milikmu, karena aku belum sah menikahimu. Kamu harus mengembalikan seserahan itu. Kalau kamu gak mau mengembalikan seserahan itu, maka aku akan... Apa? Kamu mau melakukan apa? Mas bingung. Kamu itu seharusnya senang memiliki calon istri seperti aku. Apa senang? Hanya orang gila yang senang memiliki istri spek pelacur seperti kamu. Pokoknya aku gak akan mengembalikan semua seserahan itu, atau aku akan membuat malu keluargamu, Mas. Gampang saja, Cindy. Jika perempuan itu tidak mau mengembalikan seserahan itu, kamu sebarkan saja foto dan video ini. Saya yakin yang akan malu bukan keluargamu kok, tapi malah keluarga pelakor ini. Miris. Masih muda dan cantik, tapi sudah berbakat menjadi pesundal. Mata Randy tak berkedip melihat video yang tak senonoh. Kirim video itu ke nomor saya, Bu, biar saya viralkan kelakuan perempuan murahan ini. Mas, aku mohon, Mas, jangan lakukan, Mas. Aku bakal kembalikan sasaranmu. Tapi aku mohon jangan sebarkan video itu. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Pantas saja Bu Rara memberikanku saran. Ternyata kamu bukanlah wanita baik-baik. Sudah, Mas, jangan kamu hina aku. Aku tahu aku salah, tapi kamu gak ada hak untuk menghina aku dan untuk menghakimiku. Bu Rara, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Bu. Jika kalau bukan karena Ibu, saya pasti sudah salah memilih perempuan. Untung saja Bu Rara memberikan saya wejangan. Akhirnya saya tidak salah mengambil langkah dan keputusan. Sama-sama, Andi. Kamu pria baik dan tampan. Masih banyak wanita baik-baik di luar sana yang lebih baik daripada mantan kekasihmu ini. Terlebih kamu pantas mendapatkan wanita yang masih suci dan bukan WC umum seperti dia. Rin, kamu mau kemana, Rin? Panggil Bima. Meskipun di sana ada Rara, tapi dia lebih suka ditemani wanita lain. Memang laki-laki gak ada otaknya. Hei, Mas, apa kamu sudah siap menikahi wanita itu? Kalau kamu sudah siap, besok pagi aku akan datang ke pengadilan agama mengurus perceraian kita. Tapi kamu pasti tahu kan, Mas, konsekuensinya apa? Bagaimana, Mas? Kalau aku sih gak masalah. Toh aku sih masih bisa kerja dan masih bisa cari laki-laki normal yang mencintaiku, bahkan bisa memuaskan hasratku dan meratukanku. Sialan, kenapa dia selalu saja membuat aku tak berkutik? Buruk sekali aku mencantumkan namaku atas nama rumah dan mobil. Andai saja keduanya atas nama aku, tak akan aku berlama-lama menceraikan dia. Batin Bima yang begitu kesal. Oh, tak hanya itu saja sih, Mas, ya. Bahkan ibumu saja tak akan mengakuimu lagi sebagai anaknya karena sudah menyakiti hati istri sahnya. Ya, sekarang pilihan ada di kamu, mau cerai atau tidak. Rara duduk dengan tangan bersedekap. Matanya memicing menatap Bima yang masih bingung. Wush. Rara terkesiap saat melihat bayangan seseorang melintas dengan cepat di depan kamar rawat inap Bima. Seketika bulu kuduknya meremang. Meskipun begitu, dia sama sekali tak memiliki rasa takut. Astagfirullah, ujarnya saat kaget melihat sosok Sarti yang menatapnya dengan air mata darah. Wanita pembunuh, aku tak akan pernah membiarkanmu hidup bahagia. Kau harus mati merasakan apa yang kurasakan. Aku bersumpah akan mencincangmu seperti halnya kau mencincang tubuhku. Suara sosok Sarti menggema di kepala Rara. Bukannya ketakutan dengan ancaman Sarti, Rara hanya tersenyum sinis. Ia tak takut dengan ancaman apapun. Di samping Sarti ada dua arwah Lina dan Syasha yang sama-sama menaruh dendam dengan Rara karena mereka sudah menghilangkan nyawa mereka. Rara terjaga dari tidurnya pukul 3 pagi. Ia menggeliat karena tak nyaman tidur di sofa rumah sakit. Kenapa?
Gak betah kamu tidur di situ. Sinis Bima. Kalau aja bukan karena permintaan ibumu, gak sudi aku nemenin kamu di sini. Lagian aku juga gak minta kamu buat nemenin aku. Terus buat apa kamu kesini? Sudah bagus aku ditemani Rindi. Ya, perempuan gila malah datang. Hina Bima dengan tawa nyaring. Aku kesini hanya ingin memastikan jika suami aku yang tampan ini tak macam-macam dan sudah berubah nyatanya. Tidak. Kamu setuju gak mas kalau Rindi aku jadikan sup daging, sama seperti Lina dan Sasha? Mungkin dia akan menjadi tumbal ketiga untuk restoku. Mendengar perkataan Rara, sontak saja Bima naik pitam dan plak. Aku takkan membiarkanmu melakukan itu, Ra. Ada aku yang siap melindungi Rindi. Dia gadis yang bisa membuat aku bahagia dan memuaskan keinginanku. Kita lihat saja siapa yang akan mati, kamu atau kekasihku. Tapi sebelum kamu membunuh Rindi, tanganku ini akan menghilangkan nyawamu. Tegasnya mata Rara sampai memerah akibat nafasnya tersengal. Bima begitu kesetanan, rasa ada kesempatan untuk memojokkan Rara. Sekarang lebih baik kamu ucapkan selamat tinggal, karena pagi ini juga aku akan mengirimmu ke neraka. Kamu... Relenguh Rara saat nafasnya kian mengecil dan melihat ada kesempatan untuk melepaskan diri. Rara langsung menendang Bima hingga pria itu terpental menabrak dinding. Perempuan itu tak lupa membawa pisau lipat. Ia mengeluarkan pisau tersebut dan menusuk belalai Bima yang baru saja akan sembuh. Jangan main-main sama aku ya mas. Kamu bisa menyakiti aku, tapi aku akan jauh lebih menyakiti kamu. Dan akan jauh lebih brutal. Kamu sudah berani menantangku. Itu artinya kamu sudah siap jika Rindi mati di tanganku. Jangan mimpi Rara. Aku akan tetap melindungi dia. Kamu yang seharusnya mati. Apa kamu belum puas mas? Apa kamu mau mati sekarang juga? Rara mengangkat tinggi-tinggi pisau lipat. Aduh. Suster, tolong. Teriak lelaki itu begitu melengking. Dua orang perawat yang tengah jaga malam langsung berlari ke kamar rawat Bima. Astagfirullah, Bapak, kenapa? Astagfirullah, ini kenapa lagi, Pak? Apa yang terjadi? Saat Bima akan buka mulut, Rara sudah menatapnya dengan begitu tajam. Bima langsung menggelengkan kepalanya, sedangkan Rara berpura-pura syok melihat sang suami yang kembali terluka. Suster, ada apa ini? Kenapa dengan suami saya? Aduh, sakit sekali, sus. Desis Bima sudah tak sanggup lagi menahan sakit yang begitu menyiksa. Bapak yang sabar ya, tahan dulu ya. Kami akan memanggilkan dokter. Jangan lama-lama, sus. Aduh, saya sudah tidak kuat. Mas, kamu yang sabar yang kuat ya. Sebenarnya kamu mau apa? Sampai buah tomat kamu terluka. Tanya Rara dengan air mata mengalir. Sungguh apik drama yang ia mainkan. Dasar wanita penuh muslihat. Tuhan, kenapa nasibku begitu sial? Kenapa aku harus memiliki istri seperti dia? Aku ingin bebas, Tuhan. Jerit batin Bima. Sungguh ini di luar nalar. Bagaimana bisa ini sampai terjadi, Pak Bima? Apa yang sebenarnya Anda lakukan? Suami saya jatuh, Dok, di kamar mandi. Selangkangannya tak sengaja terkena pecahan kaca. Bukannya tadi Pak Bima jatuh di bawah ranjangnya ya, Bu? Bukan di kamar mandi. Lagi pula saat kami masuk ibu masih pulas tidur. Ujar salah satu perawat. Rara mencari alasan lain agar perawat dan dokter itu mempercayai perkataannya. Sesaat suster masuk tadi, saya baru bisa tidur, sus. Semalaman suntuk saya tidak istirahat menjaga suami saya. Dan karena saya lalai, suami saya jatuh di kamar mandi. Ia sampai berjalan ngengsot keluar dari kamar mandi, sus. Dua orang perawat menjadi iba dengan Rara. Mereka juga tak enak hati karena sudah berprasangka yang tidak-tidak. Kami harus menindaklanjuti buah zagar Pak Bima. Karena jika dibiarkan, maka bisa jadi infeksi. Jadi mau tak mau kami harus memotong buah zagar Pak Bima agar tak terjadi infeksi yang akan merusak semua jaringan syaraf di tubuh Bapak. Enggak, Dok. Saya gak mau, saya sudah kehilangan pusaka saya. Apa saya juga harus kehilangan buah saya? Mau gak mau Pak Bima harus mau. Karena jika tidak maka Bapak akan mengalami kerusakan jaringan syaraf. Tapi jika memang Bapak bersikeras tak ingin melakukan tindakan lanjut, ya, kami hanya bisa menyetop pendarahan saja.
Ya udah dok, saya siap untuk dikebiri lagi. Saya nggak mau terkena infeksi. Ya sudah, kalau begitu 15 menit lagi kita akan lakukan operasi agar tidak terjadi infeksi. Dokter Andi pun keluar dari kamar rawat Bima. Puas kamu lihat penderitaanku? Hah? Sabar mas, jangan marah-marah. Ya sebenarnya aku belum puas sih melihat apa yang kamu alami sekarang ini. Tapi aku sedikit bahagia kamu kehilangan semua kemaluanmu. Oh iya mas, aku hanya mengingatkan saja ya, jangan sampai aku tahu kamu masih berhubungan dengan wanita itu lagi. Jika sampai aku mengetahui hal itu, aku tak bisa menjamin keselamatan lidahmu itu. Karena udah siang, aku mau pulang dulu ya. Oh ya, kalau kamu kesepian, minta saja Valdo untuk menemanimu. Dan semoga operasinya lancar ya. Jangan sampai gagal dan kamu nanti mati mengenaskan. Kasihan sekali ya kamu, sudah mati mengenaskan, nggak bisa balas dendam. Halo Val, hari ini kamu sibuk gak Val? Gak sibuk Ra? Memang kenapa? Kamu butuh bantuan apa? Aku minta tolong kamu jagain Mas Bima ya. Dia mau dioperasi 15 menit lagi. Aku gak bisa stay di rumah sakit, soalnya aku harus ke resto. Hah? Bima kenapa Ra? Kok mau dioperasi? Pasti kamu kan yang sudah. Ya seperti yang kamu tahu. Sudah, jangan banyak tanya. Kamu datang saja ke rumah sakit. Tak menunggu waktu lama, Rara langsung tancap gas ke resto. Ia tak ingin sampai keduluan dengan ketiga karyawannya. Baik-baik di sini ya. Beberapa hari lagi aku akan memberikanmu teman agar dagingmu tak sendirian di dalam freezer. Jujur saja sebenarnya aku malas ikut campur masalah Tania. Tapi jika sudah menyangkut harga diri seorang wanita, apalagi diselingkuhi, aku tak bisa toleransi dengan hal semacam itu. Laki-laki manapun dan wanita manapun akan mati jika mereka berani macam-macam dan mempermainkan kesetiaan pasangannya. Baiklah, kali ini aku akan menjadi psikopat yang akan membela setiap orang yang memiliki pasangan yang gatal dan spek pelacur. Tepat pukul 7 pagi, ketiga karyawan Rara berdatangan. Wajah Randy masih terlihat lesu. Selamat pagi Bu Rara. Pagi-pagi sekali Bu datangnya. Tumben, sapa Jono. Iya John, soalnya ada tukang daging yang mengantarkan pesan saya. Jadi saya harus ke resto pagi-pagi karena kalau saya nggak langsung ke sini, takut tukang dagingnya nggak mampir lagi. Oh gitu ya Bu. Ibu ini inspirasi tahu buat saya. Jadi saya pengen punya istri yang bekerja keras seperti ibu dan baik lemah lembut lagi. Rara terkekeh mendengar pujian dari sang karyawan. Jono selalu bisa membuat suasana menjadi begitu akrab dan tak terlalu kaku. Kamu bisa aja John. Belum tentu loh John yang seperti saya ini selalu lemah lembut. Bisa saja yang seperti saya malah mengerikan dan begitu ganas. Ah, masa sih Bu sampai segitunya? Kalau ganas diranjang sih saya oke. Duh, Jok, apa-apaan sih kamu Jok? Ya, Joko menempuk kepala Jono dengan sandalnya membuat rekan kerjanya itu meringis. Lagian kamu kalau ngomong sama Bu Rara gak ada sopan santunnya. Masa sama atasan bahas soal ranjang? Kan dodol kamu tuh. Iya kan cuma bercanda Jok. Jangan dibawa serius lah. Bercanda ada tempatnya John. Gak salah-salahan malu. Iya deh. Iya ya. Andi, kamu kenapa? Aku perhatikan kamu kok kayak lesu gitu. Kenapa kamu? Ada masalah ya? Tanya Jono. Gak ada apa-apa kok John. Aku baik-baik saja. Yakin Di, kamu baik-baik aja. Kalau misal kamu gak enak badan, kamu pulang saja lah. Biar aku sama Joko yang kerja. Ada Bu Rara juga yang bantuin kami kok. Yakin kok John. Sudahlah, kamu jangan khawatir. Saat Randy akan ke dapur resto, Rara menghentikan langkah pemuda itu. Saya tahu kamu belum bisa menerima semuanya. Bahkan kamu pasti begitu berat melepaskan gadis pujaan hati kamu. Memang sesakit itu Di, dia nanti sama orang yang kita sayang. Randy menundukkan kepala begitu dalam.
Tak terasa air matanya merembes. Menangislah, kalau itu bisa membuatmu lega. Saya malu dengan kedua orang tua saya, Bu. Mereka sudah sangat membanggakan Rindi, yang seorang perempuan karir. Bahkan saat lamaran kemarin, para tetangga saya juga begitu bangga dengan calon istri. Tapi sayang, yang kelihatan kalem lembah lembut dan setia, tapi ternyata dia adalah ulat bulu. Tapi untung saja ibu memberikan saya saran, dan saya pun terbebas dari wanita jalang seperti Rindi yang saya tak percaya bisa-bisanya dia selingkuh dengan suami ibu. Makanya itu saya membuat menu baru di resto ini mengingat suami saya tukang selingkuh. Bahkan ia tak pandang bulu saat berselingkuh. Saya salut dengan ibu yang masih mau bertahan dengan suami ibu yang sudah tak pantas disebut seorang suami. Sebenarnya saya sudah lama cerai dari dia, tapi dia sendiri yang tak mau menceraikan saya dengan alasan semua harta adalah atas nama saya, dan saya adalah menantu idaman ibunya. Kenapa ibu gak gugat langsung saja, dan gak usah memperdulikan harta atau perasaan orang tua suami ibu? Toh dia saja tak memikirkan perasaan orang tua ibu. Karena saya ingin melihat penderitaan lelaki bejat itu, Ndi, sampai maut memanggilnya. Bu Rara, Randy kenapa pulang? Randy tak enak badan, jadi saya suruh dia pulang. Sudah, kamu jangan banyak tanya. Sekarang bantuin saya masak aja. Jok, tolong ambilkan daging di dalam freezer ya. Kamu cucikan sekalian ya. Saya mau buat bumbu rica-rica sama bumbu sup. Joko membuka freezer. Ia melihat beberapa bungkus daging merah segar, tapi matanya salah fokus melihat ada potongan jari manusia di dalam sana. Ini mataku yang siwar apa emang benar jari sih? Mungkin mataku saja yang bermasalah. Joko, kamu dipanggil-panggil malah dia mematung di situ. Kamu kenapa sih? Kesambet? Ini Bu, kamu kenapa berdiri di depan freezer lama banget? Kamu sakit? Tanya Rara menurunkan volume suaranya. Joko tergagap. Ia hendak memberitahu Rara jika di dalam freezer ada potongan jari manusia, tapi dia takut akan terkena marah Rara lagi. Astaga Jok, kamu saya tanya malah bengong aja. Anu Bu, tadi di dalam freezernya saya lihat potongan jari manusia Bu. Apa? Kamu salah lihat kali. Serius Bu, gak mungkin saya lihat Bu. Saya gak ada apa-apa Jok, kamu salah lihat kali. Masa sih Bu? Gak mungkin kalau saya salah lihat Bu. Saya yakinnya kalau itu jari orang Bu. Bentar, loh, kok gak ada? Tadi saya yakin loh Bu, kalau di sini. Loh, mana? Matamu siwer Jok. Sudah, kamu lanjutkan memasaknya ya. Saya ada urusan. Saat Rara akan melangkah pergi, ponselnya berdering. Ra, kamu di mana? Aku masih di resto. Ini aku mau ketemu sama teman aku. Kenapa Val? Kamu bisa nggak ke rumah sakit? Ini ada tagihan biaya administrasi untuk operasi Bima. Aku lagi nggak pegang uang cash soalnya, dan mau ke ATM pun belum tanggal gajian. Ya udahlah, kamu tunggu aku di sana. 15 menit lagi aku sampai, jika tak macet. Bikin ribet aja si Bima ini. Kenapa juga aku nggak ninggalin uang buat si Valdo? Singkatnya, aduh Val, maaf ya, aku lama tadi aku kejebak macet. Syukurlah Ra, aku kira kamu gak akan datang. Aku sudah khawatir gak tahu harus gimana, soalnya aku sama sekali gak ada uang. Ya udah ini, kamu bayarkan ke administrasi ya. Aku mau ketemu sama Tania. Tapi Ra, Dokter Andi mau bicara sama kamu. Ada hal yang ingin disampaikan Dokter Andi. Kamu aja lah Val, wakilin aku. Aku buru-buru banget soalnya. Gak bisa Ra, Dokter Andi maunya ketemu sama kamu. Dia mau bicara langsung sama istri pasien. Silakan duduk Bu Rara. Ada apa Dok? Apa ada hal fatal yang menyangkut tentang suami saya? Iya, ada hal yang ingin saya sampaikan dengan Bu Rara. Dalam operasi Pak Bima,
Kami tak menemukan tanda-tanda jika buah zakar Pak Bima terkena pecahan kaca. Tapi seperti disengaja. Disengaja? Maksudnya bagaimana, Dok? Ia disengaja seperti ada yang menusuk kedua buah zakar Pak Bima. Karena tusukan di selangkangan Pak Bima seperti benda tajam dan bukan beling. Tapi apa buah tomat suami saya jadi dipotong, Dok? Karena kondisinya sangat begitu memprihatinkan, jadi kami harus memotongnya. Ibu harap sabar ya. Iya, Dok. Insya Allah saya akan berusaha untuk tegar dan sabar, meskipun saya tidak akan bisa mendapatkan seorang keturunan lagi. Hanya memberitahu itu. Kukira ada hal penting apa? Buang-buang waktu saja. Gerutunya sembari memutar setir mobil. Kamu kemana sih, Ra? Lama banget. Singkatnya, setelah sampai di hadapan Tania, aku habis dari rumah sakit membayar biaya operasi Bima. Hah? Bima operasi apa, Ra? Bukannya dia hanya penyembuhan luka di belalainya? Aku tadi pagi menusuk buah tomatnya, Tan, sampai terbelah menjadi 2 bagian. Ih, kamu serius, Ra? Ya serius lah, Tan. Buat apa coba aku bohong? Nah, dia hampir saja membuat aku kehilangan nyawa akibat dia tak terima dengan perkataanku yang ingin menjadikan Rindi sebagai sup. Ih, segitunya Bima sama selingkuhannya. Dia belum sadar-sadar juga kalau istrinya adalah seorang wanita psikopat. Kalau aku jadi Bima, aku udah taubat dari kemarin-kemarin dan memperbaiki diri. Bima itu laki-laki batu. Dia gak akan jerah sebelum maut yang menjemput. Kamu sendiri ada apa ngajak aku ketemuan? Aku takut, Ra. Arwahnya Sarti selalu menerorku. Aku harus bagaimana, Ra? Tania menanggup wajahnya. Dia teringat akan semalam saat kedua orang tuanya keluar kota karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ini, kamu lihat ini, Ra. Luka-luka ini benar-benar nyata. Aku takut. Tania menunjukkan lukanya itu kepada Rara setelah dia menceritakan apa yang semalam terjadi dengan dirinya. Kamu jangan takut, Tan. Aku akan bertanggung jawab. Kamu ikut saja dengan aku ke rumah Mbak Margono untuk meminta perlindungan. Maksud kamu ke dukun, Ra? Ya iyalah, Tan. Masa kita mau ke kiai? Kamu mau kalau kita ketahuan udah bunuh orang? Ya sekarang pilihannya hanya ada di kamu, Tan. Mau ke kiai atau ke dukun? Kita ke dukun aja lah, Ra. Aku juga gak mau sampai mama sama papa tahu kalau anaknya sudah membunuh orang. Kamu gak perlu takut, Tan. Mamamu gak akan menyalahkanmu kok, karena kamu gak terlibat membunuh Sarti. Dan yang membunuh dia kan adalah aku, bukan kamu. Aduh, tapi tetap saja, Ra, aku ada andilnya. Ya sudahlah, kamu jangan khawatir. Yang penting sekarang adalah kamu nurut saja sama aku. Jadi kapan kita akan ke rumah Mbak Margono? Mungkin hari ini kalau kamu gak sibuk. Aku lagi free, Ra. Bisa kok kita langsung ke rumah Mbak Margono. Ya sudah kalau gitu, kita ke sana sekarang ya. Singkatnya, setelah sampai di rumah Mbak Margono, Tania pun diberikan sebuah jimat untuk keselamatan dirinya. Setelah itu Rara harus kembali ke rumah sakit karena Ibu Diana memintanya untuk ditemani. Dan di saat itu pula Rara membongkar semua video-videonya itu di hadapan Bu Diana. Bu Diana pun marah tak terkendali. Dia sampai menampari anaknya berkali-kali karena tak terima dengan perlakuannya selama ini. Anak yang mereka kira baik ternyata sangat busuk kelakuannya terhadap sang istri. Singkatnya, setelah semuanya mereda dan Bima hanya bisa terdiam dan memaku, hanya bisa mengatakan ucapan kata maaf. Setelah itu Rara dan si Valdo pun untuk memutuskan ingin mencari makan malam. Bu, aku sama Valdo mau cari makan malam dulu ya. Ibu nggak apa-apa kan di sini sendiri dulu? Sebentar lagi mama aku kesini kok. Iya nggak apa-apa, Nak. Kamu cari makan saja dulu. Kasihan juga Nak Valdo. Pasti dia lelah menunggui Bima. Rara menawari Diana hendak belikan apa, namun Diana menolak. Ia beralasan jika masih begitu kenyang. Tapi sebenarnya dia tidak bisa makan apa-apa karena merasa begitu malu atas kelakuan anak satu-satunya. Bahkan Diana tak kuasa menampakkan wajahnya di depan Afmi Mama Rara. Ra,
Apa kamu gak keterlaluan sampai ngirim video itu ke Budiana? Enggak lah, Val. Apa yang aku lakukan sudah tepat. Dulu Budiana sempat ingin mencarikan istri baru untuk Bima, karena aku dikira mandul. Karena sudah 5 tahun lebih menikah, kami belum dikaruniai seorang anak. Tapi ternyata selama 5 tahun kemarin Mas Bima bermain gila. Siapa yang tak sakit hati, Val? Mertuaku saja ingin mencarikan istri baru untuk Mas Bima, sedang dia tahu anaknya sudah memiliki istri yang sudah diwasiatkan ayahnya Bima. Terus kenapa Budiana gak jadi carikan istri baru untuk Bima? Apa sebelumnya Budiana meminta persetujuanmu? Tidak. Ibu sama sekali tak meminta persetujuanku. Tapi waktu itu aku dengar sendiri keinginan mertuaku untuk menikahkan anaknya dengan perempuan lain agar mendapatkan keturunan. Karena aku gak mau dimadu, aku minta cerai dan tidak akan meneruskan wasiat Pak Firman. Ya mungkin karena ibu mengingat wasiat almarhum suaminya, dia tidak jadi mencarikan istri baru untuk Bima. Panjang lebar Rara menceritakan semuanya. Valdo merasa kasihan dan miris dengan nasib Rara. Wanita secantik dia harus diduakan oleh Bima yang penampilannya pas-pasan. Dan beg, Rara dan Valdo dikejutkan dengan kepala Sarti yang terjatuh dan menggelinding di depan mereka. Astagfirullah. Lorong rumah sakit yang sedikit gelap dan sunyi menciptakan suasana yang begitu mencekam. Terlebih hari menjelang maghrib. Dan beg, wah, tolong Ra. Rara terkesiap saat Valdo diseret oleh sosok Lina dan Syahsyah menuju ke kamar mayat. Sialan, lepaskan perempuan setan. Sialan, bagaimana ini? Aku harus segera menyelamatkan Valdo. Jangan sampai dia kenapa-napa. Rara dia merogoh tasnya. Untung saja dia membawa garam dan melemparkan garam itu ke tubuh dan kepala Sarti yang terpisah. Sosok Sarti melebur menjadi gumpalan asap. Rara langsung bangkit dan menyusul Valdo ke kamar mayat. Raungan pria itu terdengar begitu melengking. Ada apa ini? Suara siapa yang berteriak di dalam kamar mayat? Astaga, bagaimana ini? Ya Allah, semoga Valdo baik-baik saja. Pak, tolong teman saya, Pak. Kasihan dia, Pak. Loh, teman banyak kenapa bisa sampai ke dalam kamar mayat? Ceritanya panjang, Pak. Saya nggak bisa dijelaskan sekarang. Saya minta tolong, Pak. Untung saja di sana ada seorang kiai. Dia membantu Rara menolong Valdo. Kiai Aziz membacakan doa-doa sehingga pintu kamar mayat dapat dibuka. Astagfirullah, Val, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa, Ra. Untung saja kamu cepat menyelamatkan aku. Jika tidak, aku tak tahu apa yang akan terjadi. Rara membantu Valdo untuk berdiri, sedangkan kiai yang membantu mereka menatap Rara begitu lekat. Pria alim itu seperti merasakan aura negatif dari Rara. Terima kasih, Pak, sudah membantu teman saya. Tunggu. Hal apa yang telah kamu lakukan? Maksud Bapak apa? Saya tidak mengerti. Jangan berpura-pura, nak. Saya tahu apa yang sudah kamu lakukan. Sebaiknya kamu bertaubat dan kebumikan mereka dengan layak. Rara tersenyum sinis sembari menopang tubuh Valdo. Itu urusan saya, Pak. Dan dosa pun saya yang akan menanggung. Bapak tidak mengenal saya dan tak tahu seperti apa saya. Begitupun sebaliknya. Saya tidak mengenal siapa Bapak. Sekali lagi saya terima kasih karena Bapak sudah menyelamatkan teman saya. Permisi. Rara langsung membawa Valdo pergi dari kamar mayat, sedangkan kiai itu hanya mampu menggelengkan kepala. Dia bisa melihat ada 3 sosok arwah yang mengintai dan mengawasi Rara. Namun mereka tak sanggup menyentuh perempuan itu karena Rara memakai jimat pelindung dari Mbah Margono. Val, kamu beneran gak apa-apa? Enggak, Ra, udah gak apa-apa. Ini cuma luka kecil. Memang sialan hantu Lina. Bisa-bisanya aku sampai lengah. Loh, gelang kamu sama kayak punyaku? Rara menunjuk gelang yang ada digunakan Valdo. Ya sama, Lara. Aku kan juga ke tempat Mbah Margono meminta perlindungan. Karena apa? Apa kamu pernah diganggu sosok astral juga seperti tadi? Kita cari makan dulu aja lah. Sekalian cari baju buat aku. Takutnya kalau aku masih pakai baju ini, Budiana bertanya-tanya nanti. Rara akhirnya mengangguk kecil.
Setelah selesai dengan urusan perbajuan, Rara dan Valdo duduk santai di kantin rumah sakit. Sekarang kamu ceritakan sama aku, kenapa kamu bisa punya gelang giok ini? Hei. Rara menatap intens manik mata Valdo. Lelaki tampan itu terdiam beberapa detik sebelum akhirnya dia mengaku jika dia dan Lina pernah menjalin hubungan. Bahkan dia dan Lina sempat akan naik ke pelaminan. Tapi semua yang ia rencanakan sia-sia begitu saja setelah Lina mengkhianatinya. Lina berselingkuh dengan Bima, teman sekantornya, dan Valdo tahu Bima adalah suami Rara. Di saat Rara menghabisi nyawa Lina, Valdo merasa puas karena sakit hatinya terbalaskan. Kenapa diam, Val? Setelah itu, Valdo pun menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kenapa kamu gak bilang saja sama Bima kalau Lina sudah mau tunangan sama kamu? Andaikan saja aku bisa mengatakan semua itu, Ra. Lina selalu mengancam aku bunuh diri jika aku membuka semua rahasianya di depan Bima. Karena aku ingin melihat dia bahagia. Aku ikuti saja kemauannya meskipun hatiku dan hatimu sama-sama terluka. Aku minta maaf, Ra, karena aku gak bisa mencegah perselingkuhan mereka. Bahkan aku tak bisa melihat Lina sedih apapun yang ia mau selalu aku turuti. Aku melamarnya juga atas permintaan Lina, karena ibunya sudah kepalang malu karena dia selalu menjadi bahan gunjingan warga. Sering membawa laki-laki ke rumahnya. Sampai-sampai pada titik terendahnya ibu Lina memutuskan untuk bunuh diri. Saking tak kuat menahan malu. Meskipun anaknya sudah aku lamar, tetap saja para tetangga sibuk menggunjingnya. Apa kamu dendam sama aku, Val? Dendam? Untuk apa? Ya karena aku sudah menghabisi nyawa tunangan kamu. Aneh kamu, Ra. Aku gak ada dendam sama sekali ke kamu. Aku malah berterima kasih ke kamu telah membunuh dia. Wanita jalang itu pantas memang mati. Lalu kenapa kamu pakai gelang giok ini? Karena aku diteror setan sialan itu, Ra. Sebelum kamu membunuh Lina, aku sempat datang ke apartemennya untuk merogoh dia, untuk membalas rasa sakit hatiku. Tapi aku tak sampai hati melakukannya. Aku hanya menamparnya saja untuk melampiaskan kemarahanku. Tadi kenapa kamu sempat ditarik sama Arwalina? Nah, aku lupa giok ini, makanya Arwalina mampu menyentuh tubuhku. Jelas Valdo saat mereka sedang asyik mengobrol, Kiai yang tadi menolong Valdo menghampiri mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rara langsung mengerling malas melihat pria tua itu. Boleh saya ikut duduk di sini? Saya perhatikan dari kejauhan kalian asik sekali mengobrolnya. Bapak ada urusan apa? Kita tidak saling kenal. Bapak mau apa? Mau menasehati saya? Astagfirullah. Saya hanya ingin mengingatkan saja, sebaiknya kalian bertaubat. Kasihan 3 wanita yang sudah kamu habisi nyawanya. Ikhlas apapun yang sudah mereka lakukan dan tolong kebumikan mereka semua dengan layak. Saya tahu kamu perempuan yang baik hati, tapi sakit hati dan dendam yang berlarut-larut akan membuatmu jatuh ke dalam siksaan api neraka. Bertaubatlah, nak, dan akui semua kesalahanmu. Brak. Bapak tidak usah menceramai saya. Saya lebih tahu dan paham apa yang saya lakukan ini. Jikapun saya masuk neraka, karena itu sudah menjadi tanggungan dosa saya. Sekali lagi saya ingatkan, Bapak tak mengenal saya, dan sebaiknya saya tidak mengenal Anda. Jadi jangan sok menasihati saya, karena Anda tak tahu seperti apa sakitnya menjadi saya. Pak Serno hanya bisa mengucap istighfar. Ia menatap punggung Rara yang menjauh dari sana. Pria tua itu tak mampu menyadarkan Rara. Ia juga salah sudah ikut campur urusan orang yang bahkan tak ia kenal. Siapa sih lelaki tua bangka itu? Bisa-bisanya dia ikut campur masalah yang dia sendiri gak tahu dan gak paham. Bikin ilfil saja.
Sudah kukatakan jangan ikut campur, tapi terus saja ikut campur. Sabar, Ra. Aku lihat tadi kayaknya bapak seorang kiai. Bisa saja dia membaca yang ada di dalam pikiranmu. Kalau tidak, ia pasti tidak datang untuk menemui hantunya si Lina sialan itu. Kan dia pria alim. Bisa jadi, untung saja dia sudah tua. Kalau masih muda, aku remas itu mulutnya. Rara berhenti menggerutu tak jelas saat tiba di kamar rawat Bima. Mah, sudah datang ya? Iya, kamu dari mana saja, Ra? Kasihan ibu mertuamu, kamu tinggal sendirian. Aku sama Valdo habis cari makan malam, Mah. Ini Valdo teman SMP kamu dulu kan, Ra? Bukan, Mak. Beda. Ini mah Valdo temannya Mas Bima, teman kantor. Rara mengelak karena ia tak mau sampai Diana merasa curiga dengan ia dan Valdo. Iya, Tante. Saya teman kerjanya Bima dan baru mengenal Rara kemarin mengabarkan jika Bima kecelakaan. Tak lama berselang, dua perawat keluar dari kamar rawat Bima. Mereka mengatakan jika Bima sudah bisa dijenguk. Silakan jika ingin menjenguk Pak Bima, tapi saya sarankan untuk bergantian ya. Iya, Sus, terima kasih. Assalamualaikum. Afmi mengucapkan salam. Terlihat Bima terbaring lemas dengan suara yang begitu lemah. Waalaikumsalam. Mah, udah lama datangnya, Mah. Enggak begitu lama kok. Kamu bagaimana? Sudah enakan belum? Ya, yang seperti Mama Afmi lihat, kondisiku ya seperti ini. Aku sudah gak punya masa depan, Mah. Dan mungkin gak akan bisa lagi memberikan keturunan untuk Mama Afmi dan Ibu. Maksudnya gimana? Mama gak ngerti sama apa yang kamu katakan. Singkatnya, Bima menceritakan semuanya. Di dalam hati Bima, ini semua juga olah anakmu. Aku harus kehilangan perkututku dan telurku. Aku bersumpah akan membuat Rara membayar atas apa yang dia lakukan, batin Bima. Ya sudah, makanya kamu jadikan pelajaran semua ini, Bima. Jangan kamu ulangi hal yang sama lagi. Ini baru karma kecil untuk kamu. Maksud Bu Diana apa? Maafkan saya, Bu Afmi, jika saya gagal dalam mendidik anak saya. Saya sendiri juga syok mengetahui hal yang memalukan ini. Memangnya ada apa toh, Bu? Bu Diana pun menceritakan semuanya. Maafkan anak saya, Bu. Bima sudah mencoreng wajah dan nama saya sebagai seorang ibu. Dia berselingkuh dengan wanita lain. Jadi benar apa yang dikatakan anak saya selama ini. Jawab, Bima. Kurang apa selama ini anak saya? Bahkan anak saya bertahan dengan keadaan rumah tangga yang tidak sehat. Jadi selama ini Bu Afmi sudah tahu jika Bima melakukan perselingkuhan? Iya. Saya sudah tahu sejak lama saat Bima pulang ke rumah membawa selingkuhannya. Rara pulang ke rumah saya. Dia mengadukan semua kelakuannya anak ibu. Kenapa kamu buat ibu malu, Bima? Kenapa kamu melempar banyak sekali kotoran ke wajah ibu? Apa seperti ini cara berterima kasih dengan ibu? Apa ini didikan ayahmu? Dia selalu mengajarimu menjadi lelaki yang bertanggung jawab, Bima, bukan malah menjadi lelaki bajingan. Wah, kenyang banget sekali si Bima itu. Omelan dan hardikan dari ibu dan ibu mertuanya tak henti-hentinya Bima dapatkan. Semuanya tampak kacau di mata Bima, tapi dia masih belum juga bisa sadar. Dia malah masih menaruh dendam kepada Rara. Dia sepertinya ingin melenyapkan Rara, karena menurutnya semuanya menjadi kacau gara-gara ulah Rara. Dengan semua kekecewaan yang Bima berikan untuk ibunya, Bu Diana sampai marah tak terkendali, ingin membunuh anaknya sendiri. Dia begitu terpukul dan sangat malu dengan Rara dan ibunya. Diana tidak menyangka anaknya sebejat itu melakukan tindakan kepada istrinya sendiri. Dan ditambah-tambah lagi,
Bu Afmi pun menceritakan bahwa Rara sering mendapat perlakuan buruk dengan KDRT. Tak hanya hatinya yang dilukai, fisik Rara pun menjadi sasaran Bima ketika Bima sedang marah-marah. Di sisi lain, pergi! Tania membanting semua barang yang ada di kamarnya. Ia begitu ketakutan melihat Sarti dengan wajah menyeramkan. Leher perempuan setengah baya itu hampir terputus, sebagian wajahnya pun rusak. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu dan teman psikopatmu sudah menghilangkan nyawaku. Karena aku tak bisa menyentuh temanmu, maka aku akan membunuhmu, ujar sosok Sarti melayang mendekati Tania. Aku melakukan itu hanya untuk membalas rasa sakit hatiku. Kau dan Jerry sudah membuat aku sakit hati. Balasan yang setimpal untuk kalian itu semua. Persetan dengan alasanmu. Aku hanya ingin membunuhmu agar kamu merasakan apa yang aku rasakan. Tania menggelengkan kepalanya. Ia mencoba keluar dari kamar, namun sosok Sarti telah mengunci pintu tersebut. Tania sudah tak bisa kemana-mana. Dengan tangan gemetaran dia mencoba untuk menelpon Rara, meminta bantuan sahabatnya itu. Astaga, Ra, tolong angkat teleponku, Ra. Ya Allah, gimana ini? Sosok Sarti mengibaskan tangannya membuat ponsel Tania terjatuh dari tangannya. Bahkan kulit tangan Tania yang seputih pulam harus terluka akibat goresan kuku tajam Sarti. Aduh, lepaskan, jangan. Aku tak akan melepaskanmu. Aku akan membunuhmu agar aku mendapat teman di neraka sana. Mama dan Papa Tania mencoba untuk mendobrak kamar sang anak gadis, namun mereka kesulitan. Mama Tania sudah begitu khawatir dengan sang anak, terlebih dengan suara tangisannya. Ucapkan selamat tinggal, gadis iblis. Kau akan mati sebentar lagi. Astagfirullah, Pak. Ada apa ini, Pak? Apa yang harus kita lakukan? Mama sabar ya. Ucap istighfar. Kita coba dobrak sekali lagi. Jika ini tak berhasil, Mama panggil Ustadz. Sarti mencekik kuat leher Tania membawa gadis itu terbang. Allah, tolong hamba. Suara gedebuk yang begitu nyaring semakin membuat kedua orang tua Tania panik. Untung saja Ustadz yang ditelepon Mama Tania langsung datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz, tolong putri kami Ustadz. Insya Allah saya akan mencoba menolong putri bapak dan ibu. Ustadz itu membaca doa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlihat Tania meringkuk di lantai dengan darah yang menyembur dari mulutnya. Astagfirullah, Tania. Apa yang terjadi, Nak? Siapa kamu? Apa maumu? Tanya Ustadz Abu. Sosok Sarti enggan menjawab. Ia seolah mempermainkan Ustadz Abu. Sosok Sarti lenyap begitu saja. Astagfirullah, Nak. Kamu gak apa-apa. Sebenarnya apa yang terjadi? Jawab, Nak. Apa yang sudah terjadi? Pak, udah biarkan anak kita istirahat dan menenangkan diri. Nanti Mama akan mencoba menanyakan apa yang sudah terjadi. Papa gak mau sampai kamu mengecewakan kami, Tania. Apalagi melihat kamu yang diteror sosok mengerikan tadi. Papa harap kamu bisa berkata jujur dengan Papa dan Mama. Benar, Nak Tania. Apa yang dikatakan Pak Hamdan. Nak Tania harus bisa jujur dengan kedua orang tua Nak Tania. Ya sudah. Kalau begitu saya pamit dulu Pak Hamdan. Oh ya, jangan lupa Pak Hamdan terburkan garam kasar ini untuk seluruh penjuru rumah, agar makhluk gaib tak bisa menembus masuk. Siap Pak Ustadz. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Pak Ustadz Abu pergi, sayang, katakan sama Mama apa yang sebenarnya sudah terjadi. Tapi Mama janji, Mama gak akan bilang ke siapa-siapa. Terutama Papa. Mama akan merahasiakan semuanya. Mama serius akan merahasiakan semuanya dan gak akan kasih tahu Papa apa yang akan terjadi. Iya sayang, Mama janji. Sekarang kamu katakan sama Mama sejujur-jujurnya. Sebenarnya, singkatnya semuanya, ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada mamanya. Setelah Tania menceritakan semuanya,
Ibunya pun sangat syok, tak bisa berkata apa-apa. Dia tidak menyangka bahwa anaknya terlibat dalam pembunuhan itu. Dan ternyata bukan hanya satu korban, melainkan 3 yang sudah menjadi korban. Dan mereka dibunuh dengan secara tragis. Setelah mendengar cerita semuanya, akhirnya mamanya pun berkata, "Ya udah, Mama cuma mau ketemu sama papa bentar aja ya. Nanti mama kesini lagi. Kamu gak usah takut. Ustadz Abu kan sudah memberikan garam." Meskipun begitu, tetap saja Tania merasa takut. Ia tetap merengek untuk ikut dengan sang mama. Di sisi lain, Rara kembali ke kamar rawat Bima. Setelah mencari angin, dia merasa gerah dengan kelakuan sang suami yang tak ada berubahnya. "Loh, Tania, ada apa dia nelpon aku ya? Mungkin dia sudah tidur. Aku kirimkan pesan singkat sajalah." Rara mengirimkan pesan singkat. Ia bertanya mengapa Tania menelponnya. Ia juga minta maaf karena tak sempat menjawab panggilan dari Tania. Rara menatap Bima yang melenguh. Pria itu terbangun hendak mengambil air minum. Karena meja nakas sedikit jauh dari ranjang pasiennya, Bima agak kesulitan untuk meraih gelas yang ada di atas nakas. "Apa kamu gak lihat, Ra? Suamimu kesulitan untuk mengambil minum." "Oh, kamu kesulitan ya, Mas? Mau ambil air minum? Bilang dong, Mas, kan bisa aku bantu ambilkan air minumnya." "Sudah, jangan banyak bicara. Nih, kamu jadi istri gak ada peka-pekanya. Aku gimana mau minum, duduk aja susah. Emangnya kamu ada peka?" "Hah? Gak ada kan? Sudah bagus aku mau ambilin kamu minum, Mas. Ya, tapi kamu lihat kondisi aku dong, Ra. Aku gak bisa duduk. Memang istri durhaka. Gak bisa pelan-pelan apa? Kamu lupa kalau aku habis operasi? Lah gak usah marah-marah gitu kali, Mas. Aku gak ada lupa ya. Aku masih ingat kok kalau kamu habis operasi. Itu simulasi sakit hatiku selama ini. Aku lapar." "Nyusahin banget sih, Mas, kamu. Ini gara-gara kamu, Ra. Kalau saja kamu tak memotong aset berhargaku, aku juga gak akan masuk rumah sakit. Seharusnya kamu bertanggung jawab dengan semua ini." "Kan aku sudah bertanggung, Mas. Aku sudah membawa kamu ke rumah sakit. Terus apa lagi yang kamu mau? Kamu bisa tidak mengembalikan asetku? Gak bisa kan? Apa kamu juga bisa mengembalikan Lina? Wanita yang aku cintai gak bisa kan? Apa kamu mau nyusul Lina, Mas? Kalau kamu mau nyusul dia, aku bisa kok." "Apa maksud kamu, Ra?" "Ya, aku akan membunuhmu, sama seperti yang aku lakukan pada Lina, kekasih hatimu itu." "Apa kamu mau aku percepat kematianmu? Agar kamu dan Lina serta Sasha bisa main threesome di sana." "Kenapa diam, sayang? Apa kamu belum siap?" "Gila kamu, Rara. Dengan suamimu sendiri kamu malah berkata seperti ini. Memang benar-benar ingin mendapatkan siksa neraka. Istri durhaka." "Aku gak akan mendapatkan siksa api neraka, Mas. Karena apa? Karena kamu suami aku, kamu imanku. Jadi semua dosa-dosaku kamu yang nanggung, dan kamu yang bertanggung jawab." Udahlah, udah pagi. Aku mau pulang, mau ke resto. Kamu kalau lapar ya sabar ya. Sebentar lagi juga dapat jatah makan di rumah sakit. Oh ya, sebelum aku pulang ada hal yang mau kamu minta gak? Atau mau dibantu berbaring? Gak perlu. Kamu pergi saja sana. Gak guna juga kamu ada di sini. Adegan aku tak gegabah membawa Lina ke rumah. Dia pasti masih hidup. Rara juga. Sudah tahu suami sakit, bukannya disediakan makan, malah enggak. Tega lihat suaminya salah tri. Ya Tuhan, harus gimana aku? Sudah kelaparan, uang gak ada. Kenapa aku gak minta uang sama ibu aja ya? Siapa tahu ibu mau kasih aku uang. Ada apa, Bima? Pagi-pagi sudah telepon. Apa ada masalah? Tanya Diana dari sambungan telepon. "Bu, ibu kapan kesini? Kalau bisa nanti ibu kesini ya. Aku lapar, Bu." "Lapar? Memangnya Rara tak memberimu makan? Rara masih di sana kan?" "Rara udah pulang sendiri tadi, Bu. Dia juga gak ada kasih apa-apa. Aku udah kelaparan banget, Bu." Mungkin kali ya Rara masih dongkol sama Bima, makanya dia gak kasih apa-apa buat suaminya. Gumamnya sembari membuka kulkas melihat apakah masih ada bahan makanan di dalam kulkas. "Bu, maaf Bu Diana, saya malah membuat ibu kaget.
Ujar Afmi meminta maaf. Gak apa-apa Bu Afmi. Maklum saya sudah faktor U, jadi suka kagetan. Bu Diana mau masak apa? Sini biar saya bantu. Mau masak buat Bima Bu. Apa Rara gak nyiapin makanan untuk Bima? Enggak. Rara ini bagaimana? Masa suaminya gak disediakan makan? Guru tuh Afmi. Sudahlah Bu Afmi, jangan dibawa marah, mungkin Rara masih dongkol. Ya maklum saja, anak saya memang kurang ajar kok. Setelah semuanya selesai, akhirnya Bu Diana pun memutuskan untuk naik ojek menuju ke rumah sakit. Singkatnya, setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya Afmi sampai di rumah sakit. Ia segera turun dari taksi dan berjalan menyusuri lorong-lorong rumah sakit untuk masuk sampai ke rawat Bima. Dan wush, Diana terhenti saat sekelebat bayangan melintas begitu cepat di depannya. Langkahnya memaku dengan tatapan mata nanar. Ia melihat sosok perempuan yang menenteng kepalanya yang sudah terpisah dari tubuh. Diana mendengar suara bisikan jika wanita itu bernama Lina. Dada Diana semakin sesak, mendapati kenyataan jika selingkuhan sang anak sudah menjadi sosok tak kasat mata. Astagfirullah. Mata Diana masih terpaku menatap sosok Lina yang berdiri di antara tanaman bunga di rumah sakit. Ia masih memaku di tengah-tengah lorong. Bu, astagfirullahaladzim. Maaf Bu, bukan maksud saya mengejutkan Ibu. Kenapa diam di sini? Tidak ada sus. Kalau begitu saya ke kamar rawat anak saya dulu, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Kenapa baru datang sih? Ibu tadi masak dulu buat kamu, makanya agak lama. Gimana? Udah makan belum? Belum Bu. Makanan rumah sakit hambar kurang enak di lidah aku. Makanya aku nungguin Ibu. Ya sudah, kalau begitu ayo makan. Ibu sudah masak sup buat kamu. Kesukaan kamu kan ini? Sup? Iya sup. Memangnya kenapa kok kamu kayak kaget gitu? Ibu masak sup. Kan dari dulu kamu suka sup daging. Hei, kenapa wajah kamu seperti ketakutan gitu? Ibu masak sup ini. Ibu masak sup pakai daging apa? Ya daging sapi lah Bim. Masak daging apaan sih? Kamu ini kenapa sih? Aneh banget. Yakin Bu Ibu pakai daging sapi? Kamu mau makan gak sih Bim? Kalau gak mau Ibu tutup lagi nih rantangnya. Tinggal makan aja banyak tanya. Bu, jangan marah ya. Aku minta maaf. Aku gak ada niat apa-apa kok. Aku hanya tanya saja. Pertanyaan kamu itu bikin Ibu gak enak hati tahu Bima. Seakan-akan Ibu masak daging-daging manusia apa? Iya maaf Bu, bukan apa-apa. Aku trauma saja sama sup. Trauma? Memangnya ada apa dengan masakan sup sampai kamu trauma? Bima terdiam beberapa detik. Tak mungkin dia berkata jika Rara pernah membuatkan sup daging dari daging Lina, karena Bima merasa belum saatnya ia membuka semua kebusukan Rara. Rara yang akan berangkat ke resto terkejut melihat kedatangan Tania dan mamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tante. Tania? Ra, kamu mau ke resto ya? Iya Tan, ini baru saja mau berangkat. Kamu sama mama kamu ada apa kesini? Oh iya, sampai lupa. Silakan masuk Tan. Silakan duduk sebentar ya. Aku ambilkan minum. Nggak usah repot-repot Ra. Aku kesini sama mama mau bilang sesuatu sama kamu. Mau bilang apa ya? Tolong bawa aku ke rumah Mbak Margono Ra. Aku butuh perlindungan dia. Arwah Sarti menerorku Ra. Aku hampir mati semalam. Aku mau minta tolong sama papa takut di penjara. Iya Rara. Tolong Tania, Tante sudah tahu semuanya dari Tania. Tante akan menjaga apa yang menjadi rasa kalian. Asalkan kamu mau membantu Tania. Maafkan aku ya Tan. Gara-gara aku memberikan ide gila, kamu malah ikut-ikutan kena imbasnya. Seharusnya aku tak memberitahu ide gila itu. Gak apa-apa Ra. Aku emang mau balas dendam. Hanya mau minta tolong antarkan aku ke rumah Mbak Margono. Tante Vena pulang aja ya. Biar aku sama Tania yang ke rumah Mbak Margono. Jangan sampai rahasia ini diketahui oleh Om Hamdan. Iya mah, sebaiknya mama pulang saja. Tania gak mau sampai papa tahu semua ini. Bisa-bisa kami berdua dijebloskan ke penjara. Ya sudah, kalau begitu mama pulang ya. Ra, Tante titip anak Tante ya. Setelah Vena melenggang pergi, Rara dan Tania bergegas ke rumah Mbak Margono. Aku hampir mati tahu gak sih Ra. Untung saja aku menyebut nama Allah.
Meskipun aku tak pantas menyebut asma Allah yang agung. Maaf ya Tan, gara-gara aku, kamu jadi tertekan diteror oleh sosok Sakti. Slow aja Ra, aku mah gak apa-apa. Yang penting aku puas lihat Sakti mati. Aku juga setelah nganterin kamu mau ke pengadilan agama. Apa? Kamu serius Ra? Mau cerai sama Bima? Iya serius. Aku akan membalas dia setelah bercerai. Toh aku punya usaha sendiri. Aku masih punya organ tubuh yang lengkap. Rumah dan seisinya juga atas namaku. Dan yang akan rugi bercerai adalah Bima. Sudah tak memiliki kemaluan, harta gak ada, bisnis apa lagi. Terus bagaimana dengan selingkuhannya yang sekarang? Apa kamu gak mau balas dendam? Ya, aku sudah menyiapkan kejutan untuk dia. Tapi bukan dengan cara dibunuh. Aku akan memberikan terapi akupuntur yang tak akan bisa dilupakan oleh Rindy. Sekalian kan aku membalas rasa sakit hati Randy. Saat mereka sedang fokus mengobrol, seseorang melintas di depan mobil mereka dengan refleks. Tania menjerit. Rara pun sampai mengerang mendadak. Ra, awas Ra! Decit ban beradu dengan aspal begitu nyaring. Astaga, apa itu Tan? Nggak tahu Ra, langkahnya cepet banget. Untung saja kita tidak melukai orang. Sialan, ternyata 3 wanita jalang itu sengaja ingin membuat kita celaka. Di seberang jalan Rara melihat 3 sosok astral yang menatap sinis ke arah mobilnya. Sudah mati saja masih menyusahkan, gerutu Rara. Aduh, gimana ini Ra? Apa kita harus memakamkan jenazah mereka? Untuk apa? Sudah biarkan saja toh, mereka hanya bisa meneror tanpa bisa menyentuh kita. Sebenarnya kemarin aku dan Valdo juga diteror sama sosok itu. Valdo sampai diseret ke kamar mayat. Untung saja dia masih bisa selamat karena memakai gelang giok hitam. Ya, yang dia dapat dari Mbak Margono. Hah? Jadi Valdo udah lebih dulu kena teror. Terus kok bisa Valdo punya gelang sama yang kayak punya kamu? Karena dia adalah tunangan Lina. Dengan pedenya Lina berselingkuh dengan Mas Bima. Sampai Mas Bima menghabiskan uang hanya untuk memanjakan Lina. Ya astaga, aku gak habis pikir dengan jalan pikiran perempuan itu. Bukannya tunangannya dan Bima satu kerjaan ya? Kok bisa-bisanya sih dia selingkuh sama teman calon suaminya? Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya mereka sampai juga di rumah Mbah Margono. Rumah itu terlihat begitu sepi dan terasa sekali aura mistisnya. Ini rumahnya Ra? Iya, ayo masuk. Kenapa Tan? Katanya mau minta perlindungan Mbah Margono. Iya, tapi aku takut Ra. Takut? Apa yang kamu takutkan? Semua akan aman-aman saja Tan. Percaya sama aku, semuanya akan baik-baik saja. Pintu rumah Mbak Margono terbuka dengan sendirinya. Bau kemenyan menyeruak menusuk indera penciuman. Ra, apalagi Tania? Sudah ya masuk, Mbak Margono sudah menunggu kita di dalam sana. Kamu yakin kalau Mbak Margono ada di dalam sana? Nanti jangan-jangan Mbak Margono nggak ada di dalam. Udah, ayo ah. Ono apa nduk? Apa ono sing perlu dibantu? Rara dan Tania duduk di depan Mbah Margono yang sedang menikmati serutunya. Begini Mbah, teman saya ini ingin meminta perlindungan dari Mbah Margono karena dia sama seperti saya telah membunuh seseorang. Tapi dia juga membunuh seseorang itu dengan saya. Dia ingin meminta agar Mbah Margono memberikan perlindungan untuk teman saya ini Mbah. Maksudnya temanmu ini ingin gelok giok hitam? Itu hal gampang, asal ada mahar yang siap dibayarkan. Saya sudah menyiapkan maharnya Mbah. Tania menyodorkan 3 gepok uang lembaran merah. Setelah menunggu beberapa menit, gelang giok hitam sama persis seperti milik Rara, Mbah Margono berikan pada Tania. Jangan lupa taburkan serbuk ini mengelilingi rumah agar sosok arwah itu tak menerormu. Apa kau mengerti? Iya Mbah, saya mengerti. Kalau begitu kami pamit pulang dulu Mbah. Terima kasih atas bantuannya. Rara mengajak Tania untuk segera pergi dari sana. Buset. Aku sampai tahan nafas di dalam sana. Gak kuat banget sama bau menyan. Untung saja aku gak pingsan. Kok kamu bisa sekuat itu sih Ra? Aku aja gak kuat banget. Ya, karena jika kita menginginkan sesuatu, kita harus tahu konsekuensinya, Tan. Ya sudah, yuk. Sekarang kamu aku antar pulang ya.
Ya kita ke pengadilan agama aja dulu, Ra. Kamu urus saja perceraianmu dulu, mumpung masih jam setengah 10 pagi. Apa kamu gak apa-apa kalau ikut aku ke pengadilan agama? Ya gak apa-apa lah, Ra. Aku kan sahabatmu. Udah ayo jalan. Saat Rara akan menekan pedal gas mobilnya, ponselnya berdering. Iya mah, ada apa? Kamu di mana, Ra? Mama ke rumah kok kamu gak ada? Aku lagi sama Tania, mah. Aku mau ke pengadilan agama. Apa? Kamu mau ngapain ke sana, Ra? Jangan aneh-aneh ya, Ra. Mama gak suka. Aku sudah muak, mah. Aku pengen lepas dari Mas Bima. Toh selama ini aku selalu mencari nafkah sendirian. Mas Bima gak ada sama sekali peran sebagai suami. Aku gak mau bertahan dalam kondisi seperti ini, mah. Aku mau melepaskan diri dan melepaskan Mas Bima, biar dia mencari kebahagiaannya sendiri tanpa menyakiti hati serta mentalku. Rara langsung mematikan sambungan teleponnya. Kenapa? Tante Afmi gak setuju ya kamu mau cerai? Setuju gak setuju, aku akan tetap cerai. Aku udah capek lah. Iya. Terus apa yang akan kamu lakukan sama si Rindi? Aku hanya ingin membuat dia cacat. Itu saja, agar dia merasakan sakit hati yang dirasakan oleh Randy. Oh ya, kamu udah daftar ke pengadilan agama soal kamu mau cerai? Sudah. Dari kemarin aku daftar, hari ini tinggal melengkapi data diri saja. Sebenarnya aku belum puas dengan penderitaan Jerry, tapi mengingat sosok Sarti, aku mengurungkan niatku. Membuat dia semakin gila. Dia sudah sakit karena kehilangan Sarti sudah cukup untukku. Sudahlah, jangan kamu ingat-ingat soal dia. Kamu sudah membalas sakit hatimu, dan semuanya sudah lunas kok, ucap Rara. Tania menghela nafas panjang. Dia menganggukkan kepalanya. Setelah mengemudi lebih dari 1 jam, akhirnya Rara sampai di pengadilan agama. Seminggu lagi surat cerai ini akan segera keluar. Apakah Bu Rara memang benar-benar ingin cerai? Iya, tekad saya untuk cerai sudah begitu bulat, dan saya harap surat cerai ini akan keluar lebih cepat dari perkiraan. Jawab Rara begitu mantap. Setelah tanda tangan semua berkas-berkas perceraian, dia pun segera melenggang pergi. Kita mau kemana lagi, Ra? Kita pulang saja, Tan. Kamu pastinya sudah lelah. Tania manut saja dengan Rara. Dia melihat raut wajah Rara yang sudah lelah dengan semua permasalahan dalam hidupnya. Dari mana saja kamu, Ra? Suami pulang dari rumah sakit, kamu bukannya menyambut malah pergi entah kemana. Dari mana aku itu bukan urusan kamu. Lebih baik sekarang kamu angkat kaki dari rumah ini, karena kamu sudah bukan lagi suamiku. Berani kamu usir aku dari rumah ini? Kamu lupa sebagian harta dalam rumah ini adalah milikku. Meskipun aku kejam, aku masih menafkahimu, Rara. Nafkah? Nafkah apa yang sedang kamu bicarakan, Bima? Selama 6 tahun pernikahan ini, kamu tidak pernah menyentuhku. Bahkan gajimu saja aku hanya merasakan 600.000 saja. Jika aku tak bekerja sendiri, maka aku akan mati kelaparan menjadi istrimu. Harta? Harta yang mana? Apa kamu juga lupa, Bima? Semua aset ini adalah milikku, atas namaku. Mau apa kamu? Kamu akan menyesal, Ra. Karena sudah bercerai denganku. Aku pastikan tidak ada lelaki yang mau denganmu. Apa? Aku menyesal? Sungguh tidak masuk akal. Aku tidak akan pernah menyesal bercerai denganmu, karena aku masih memiliki organ tubuh yang lengkap. Sedangkan kamu, burung perkutut saja kamu sudah tidak punya. Siapa wanita yang mau menikah dengan lelaki yang tak memiliki lontong seperti kamu? Kata-kata Rara benar-benar menusuk di dada Bima. Gegas Rara membereskan semua pakaian Bima dengan melemparkan koper di depan wajah lelaki itu. Pergi! Jangan lagi kamu injakan kaki di rumah ini. Baiklah, aku akan pergi. Tapi ingat, aku tidak akan pernah membiarkan kamu hidup bahagia. Kamu pikir aku takut? Jelas saja aku tidak takut dengan ancamanmu itu. Bima pergi dengan kekesalan yang mendalam. Seminggu kemudian setelah Rara sah bercerai dengan Bima, ia mengajak Valdo, Randy, Rindi untuk bertemu di suatu tempat. Ia sengaja mengundang Randy agar pegawainya itu tahu kebusukan calon istri yang akan dia nikahi. Loh, sayang, kok kamu ada di sini? Sapa Bima mendekati gadis yang menjadi selingkuhannya yang ketiga. Loh, kok Mas Bima ada di sini? Padahal aku janjian loh sama Randy. Valdo ngajak Mas janjian di sini juga, tapi gak apa-apa lah. Mas malah ketemu sama kamu. Mas kangen sama kamu.
Rindy yang sudah jijik dengan Bima tak mau lagi dekat-dekat dengan pria yang kini tak memiliki cacing berotot lagi. Jangan dekat-dekat sama aku. Buang juga rasa kangenmu itu. Kan aku udah bilang kalau aku jijik sama kamu. Hubungan kita juga sudah kandas. Enggak, Mas gak mau. Kita menjalin hubungan sudah lama. Lagian meskipun Mas sudah tidak memiliki lontong, Mas masih memiliki jari tangan. Suara tepuk tangan bergema di belakang mereka berdua. Mas Randy, sejak kapan kamu? Sejak tadi lah. Aku gak sangka ya Rin, kamu tega sama aku setelah apa yang aku lakukan untuk kamu. Kamu malah menjalin hubungan gelap dengan suami bosku. Mas, aku bisa jelaskan semuanya. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku gak sudi lagi jadikan kamu sebagai calon istri. Dengan amarah yang membuncah, Randy membabi buta menyerang Bima sampai pria itu terkapar tak berdaya. Valdo dan Rara datang dengan senyum mengejek. Rara, Valdo, kalian? Iya Bima, ini kami berdua. Bagaimana rasanya Bima disakiti? Sakit bukan? Itulah yang aku rasakan saat kamu menjalin kasih dengan Lina. Lina adalah tunanganku, tapi kamu datang dan menghancurkan semuanya, teriak Valdo sekencang-kencangnya. Sekarang giliran aku yang akan memberikan kamu kejutan ini. Valdo melemparkan undangan pernikahannya dengan Rara. Mata Bima semakin terbelalak melihat undangan itu. Ra, semudah itu kamu melupakan aku? Kenapa tidak? Tidak ada hal yang terkesan dalam pernikahanku dengan kamu. Yang ada hanya tangis dan luka. Sekarang waktunya aku bahagia sama sahabatmu ini. Dunia Bima seketika hancur berantakan. Penyesalan mendera dalam benaknya. Ia menyesal telah menyanyiakan Rara, sampai wanita itu menjelma menjadi psikopat. Bahkan dia berulang kali menampik Rara saat wanita itu hendak meminta haknya sebagai seorang istri. Maafkan aku, Ra. Aku menyesal telah menyanyiakanmu. Maafmu sudah tidak ada guna, Mas. Semuanya sudah terlambat. Rara meminta Randy membawa Rindy ke tempat eksekusi. Dia tidak akan membunuh wanita itu kok. Rara hanya ingin memberikan akupuntur alami. Tangan dan kaki Rindy diikat kencang, bahkan mulutnya disumpal dengan kain. Randy, apa kamu sudah siap menyaksikan dia akupuntur? Randy hanya mengangguk. Mas Bima, lihatlah apa yang akan terjadi dengan mantan kekasih gelapmu ini. Tanpa rasa belas kasihan, Rara memukul lutut Rindy menggunakan linggis. Lengkingan gadis itu tertahan karena mulutnya disumpal kain. Bima sampai menelan ludah melihat penyiksaan itu. Setelah memberikan akupuntur yang alami mematikan sistem saraf di kaki Rindy, Rara gegas pergi dari tempat itu. Sedangkan Rindy merenungi nasibnya yang kini menjadi cacat permanen. Iya, ia dinyatakan lumpuh. Singkatnya, beberapa bulan-bulan pun akhirnya berlalu. Semua kisah pahit yang dialami oleh Rara sudah usai. Kini dia memilih hidup tenang di pedesaan bersama dengan suami barunya. Dan Rara pun sudah hamil besar menantikan kelahiran sang anak. Ia sangat berterima kasih dengan Valdo meskipun dia telah melakukan banyak kekejian. Tapi lelaki itu mau menerima semua masa lalunya. Karena mereka berdua sama-sama tersakiti oleh pasangan masing-masing. Bima bersama dengan Rindy mendekam di rumah sakit jiwa. Keduanya mengalami gangguan mental setelah Rara memberikan terapi akupuntur untuk Rindy. Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Ya ternyata akhirnya pun ceritanya selesai ya setelah kita maraton bareng-bareng. Dan bagaimana nih menurut kalian, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut Mas Nara ini sih endingnya cukup baik. Cuman itu gimana nasib tulang belulang para korban? Gak ada kelanjutannya. Tapi kayak gitu, Rara gak jadi ketahuan juga. Dan tidak jadi melanjutkan aksi kejamnya itu, hanya melumpuhkan si Tapi ya tetap kejam. Dan akhirnya mereka bahagia dengan Valdo. Udah seperti itu. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita Mas Nara mohon maaf nih bila kata-katanya salah. Ya maklum lah, Mas Nara kan manusia bukan robot, jadi pasti banyak salah-salah kata.
Dan seperti biasa ya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas nih. Sekali lagi Mas Nara mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya and see you. Ciao.